bulan Juni tahun 2018 itu dokter memvonis ada sesuatu kelainan dari hasil tes kandungan. Ada sel kanker di dalam kandungan dan kankernya itu jenisnya itu small cell neuroendocrine, which is jenis yang sangat langka dan sangat agresif. Karena khusus jenis ini itu gampang sekali menyebar. Untuk tingkat kematian kayaknya lebih tinggi dibanding sel kanker biasa. Jadi sejak saya tahu saya kanker, saya langsung telepon orang tua rohani saya. Saya telepon Pak Steven. Bapak di sana bilang, jangan pernah takut. Terus berdoa. Terus rendam diri kamu dalam hadirat Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Tapi setelah MRI yang kedua kali, hasilnya itu dokter malah curiga udah ada penyebaran. Nah, pada saat itu akhirnya kita cari orang tua rohani kita lagi. Nah, di situ Pak Steven bicara sama kita, apakah kamu merasa takut, Justin? Dan pada saat itu saya bilang dari awal saya fight terus. Saya tidak merasakan ketakutan yang seperti apa itu. Karena saya fight terus percaya bahwa fakta ini akan berubah. Nah, di sana Pak Steven minta saya untuk kembali ambil waktu untuk berdoa, cari terus realita Tuhan. Saya dan suami itu mendapatkan konfirmasi, iya berangkat aja ke Amerika. Supaya kita bisa juga dibebaskan dari segala kesibukan kita yang ada dan kita bisa mengkhususkan diri untuk berdoa. Jadi waktu kita berangkat ke Amerika, kita dengan harapan juga bisa ketemu dokter di sana dan kita mau medical proof lagi bahwa Tuhan tuh bekerja. Akhirnya dari sana dokter nanya kita, apa mau MRI lagi? Jadi kita bilang oke, kita mau MRI lagi. Nah, dari hasil MRI yang ketiga itu di Amerika, hasilnya adalah sel kankernya itu mengecil. Kita lapor ke Pak Steven, Pak, hasil MRI yang ketiga ini hasilnya selnya mengecil. Pada saat itu Bapak bilang ke saya bahwa kamu sudah diberikan oleh Tuhan melihat awan sebesar telapak tangan. Jadi kamu tinggal menunggu hujan. Nah, dari sana saya pegang terus janji itu. Setelah dari hasil MRI itu, dokter menyatakan bahwa mereka mau melakukan biopsi yang lain, biopsi lagi gitu. Jadi mereka mau melakukan biopsi dengan cara yang berbeda yang dilakukan oleh dokter Singapura. Nah, setelah saya dibiopsi, beberapa hari setelah itu, saya mengalami pendarahan yang luar biasa sekali. Pendarahannya itu banyak sekali gitu loh. Kita berangkatlah ke UGD. Mereka langsung ngambil tindakan terhadap saya dan saya dibawa ke satu ruangan yang benar-benar private sendirian. Di mana juga sampai ada sofa untuk suami saya untuk bisa istirahat di sana gitu. Jadi kita ngelewatin ini, kita percaya bahwa Tuhan itu masih, ini semua terjadi masih dalam kendali Tuhan. Seperti telur di ujung tanduk, tapi kalau telurnya itu dipegangi oleh Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, pada saat kita masuk ke UGD itu, di situ kita ditanya apa kita punya insurance. Dan kita bilang kita nggak punya, kita kan international patient. Kita bukan warga negara Amerika, dan kita nggak punya insurance di Amerika. Ya kita serahin aja semua dokumen yang kita punya ke mereka. Dari sana kita ya berharap at least mereka bisa memberikan kita keringanan-keringanan biaya lah gitu. Karena saya tahu biayanya tuh cukup besar. Jadi pada saat sebelum saya keluar rumah sakit, dokter itu memberikan saya hasil biopsi yang mereka lakukan. Dan hasilnya itu bukan small cell neuroendocrine. Jadi sel kankernya ini berubah. Udah bukan lagi yang langka dan ganas itu, tetapi sel kanker biasa yang dialami oleh kebanyakan wanita, hanya sel kanker yang biasa ada di kandungan itu. Nah, disitulah saya melihat Tuhan tuh benar-benar nyata bahwa terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Jadi dokter memberikan saya opsi lain untuk bisa langsung operasi tanpa harus melakukan kemo terlebih dahulu. Jadi dokter bisa langsung operasi dan angkat kandungan yang ada, sel kankernya diangkat. Nah, setelah itu baru mereka bisa menentukan lagi apakah saya membutuhkan kemo lagi atau tidak dari hasil lab setelah operasi nanti. Pada saat dokter memberikan saya berita yang baru ini, disinilah saya merasakan bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa. Karena ketekunan kita ya untuk melakukan apa yang diminta dari Bapak Rohani kita untuk terus berdoa dan mencari realita hadirat Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Sel ini udah berubah menjadi yang biasa. Saya bisa sekarang melakukan operasi tanpa harus melakukan kemo terlebih dahulu.
Dengan catatan setelah operasi, nanti hasil labnya itu akan menentukan apakah saya perlu kemo atau tidak. Di sana saya melihat Tuhan memberikan saya lagi waktu untuk berdoa. Deklarasi, mendengar khotbah, itu kerjaan setiap hari yang saya lakukan. Sebelum saya harus menjalankan operasi, 1 minggu sebelum itu, saya ditelepon untuk tes darah karena untuk persiapan operasi. Nah, di sana juga mereka minta nih biaya yang ada sudah harus dibayar sebelum operasi ini saya lakukan. Saya ingat kembali kan dengan financial aid yang ada, biaya operasinya itu juga bukan jumlah yang kecil, biayanya cukup mahal juga. Kalau kita kurs dengan menjadi rupiah, biayanya itu miliaran. Mau menunggu hasil financial aid supaya kita ada keringanan lah. Suatu hari adik saya telepon ke financial aid ini dan mereka menyatakan bahwa hasil keputusan dari mereka itu sudah keluar. Dan mereka menyatakan bahwa semua biaya UGD, operasi, dan biaya ke depan yang akan terjadi sampai Oktober 2019 semuanya free of charge. Pada minggu-minggu itu saya juga mendengar khotbah Pak Stephen di mana Bapak mengatakan bahwa dia melihat malaikat ini sedang membawa keranjang yang akan diberikan kepada kita. Saat itu, momen itu saya merasakan banget bahwa Bapak itu begitu baik. Dia mengirimkan keranjang ini bagi saya. Karena saya tahu pada saat itu waktu kita mau masuk UGD itu biayanya akan besar sekali gitu. Tapi dari sini pada saat saya menerima surat dari financial aid menyatakan bahwa dibebaskan biaya sampai Oktober 2019. Di sana saya mendapatkan impresi seperti Bapak itu berkata kepada saya, "Engkau tuh anakku, aku memberikan segalanya bagimu. Aku menyiapkan semua yang kau butuhkan." Itu yang saya dapat. Setelah operasi pun, recovery saya itu lumayan cepat. Maksudnya tidak ada, tadinya dokter bilang saya harus membawa kantung urin yang ada, akhirnya juga enggak perlu gitu. Waktu dia kontrol saya di rumah sakit, dokter tanya saya, "Kamu nih nanti kira-kira mau kemo di mana? Apakah di Singapura atau mau di Indonesia atau mau di sini?" Tapi saat itu saya bilang sama dokter bahwa saya percaya Tuhan telah membebaskan saya. Saya bilang, Tuhan udah menyembuhkan saya dan ini udah tuntas. Saya bilang sama dokter gitu. Dokter bilang, "Oke, kita nggak akan bahas ini sampai nanti saya akan kasih kamu hasil dari lab tanggal 30 November. Setelah saya pulang dari rumah sakit, jadi di Amerika itu udah lama banget nggak pernah hujan. Dan ada kebakaran hutan pada saat itu. Tapi pada saat tanggal 21 November itu tiba-tiba tuh hujan. Pagi-pagi tuh hujan. Nah di siang harinya, karena saya lihat hujan, saya buka pintu. Yang tadinya pintu jendela kita udah nggak buka setelah beberapa hari gitu kan. Karena udaranya jelek sekali di sana. Kita mau keluar aja harus pakai masker. Dan di sana saya bilang, "Tuhan terima kasih atas hujan yang telah Engkau berikan hari ini." Setelah saya tutup pintunya, saya putar penyembahan Pak Stephen di gereja. Tiba-tiba aja pada saat itu, saya merasakan sekali realita Tuhan. Dan yang keluar dari hati saya itu hanya ucapan syukur. Ucapan syukur gitu kepada Tuhan atas apa yang udah saya alami selama ini. Saya melihat bahwa memang saya melalui lembah kekelaman. Tapi tangan Tuhan itu selalu memegang saya. Pada saat itu saya belum ngerti apa arti hujan itu. Tapi malam-malam waktu kira-kira jam 8:30 malam, dokter telepon ke suami saya, mau bicara sama saya. Terus saya angkat, pada saat itu dokter bilang, "Justin, kamu tidak perlu melakukan treatment apapun lagi. Nggak perlu kemo, nggak perlu apa-apa lagi." Jadi hasil operasi itu yang mereka bawa ke lab, hasilnya tuh bagus. Jadi saya tidak perlu melanjutkan apa-apa lagi. Saya baru sadar bahwa hujan yang hari itu datang adalah hujan yang dikatakan oleh Pak Stephen. Saya ingat banget tanggal 9 bulan 9 Pak Stephen bilang itu. "Awan sebesar telapak tangan sudah terlihat, kamu tinggal menunggu hujan." Nah itulah hujan yang saya tunggu. Di hari itu saya melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup saya untuk melewati lembah kekelaman ini. Hari itu semuanya berakhir. Hasil pap smear itu
bulan 6 tanggal 21. Nah, dokter menyatakan saya bahwa saya tidak perlu treatment apa-apa itu di November tanggal 21. Jadi benar-benar persis 5 bulan proses yang saya harus alami itu dan semuanya selesai. Jadi saya percaya kemenangan yang saya terima itu karena ikatan janji yang ada di dalam rumah rohani ini. Pernyataan dari Bapak rohani yang ada, statement-statement yang diberikan oleh saudara rohani yang ada itu sangat menguatkan kami pada saat kami harus mengalami proses lembah kekelaman ini. Dan akhirnya kita semua keluar sebagai pemenang. Ada banyak tantangan, semua orang alami tantangan. Tapi ketika penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, tantangan sebesar apapun kita akan bisa taklukkan. Firman itu sedang bekerja, mencetak ulang dirimu, membunuh semua yang manusiawi, mematikan semua yang duniawi, mengikis segala bentuk kedagingan, agar aku bisa munculkan sebagai pribadi yang berbeda. Aku bisa panggil engkau sebagai anakku.